Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan slide berikut ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap. Oke. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang teks berita. Jadi, di bahasan pertama adalah kita membahas tentang teks berita. Kompetensi yang diajarkan kita menggunakan kurikulum darurat, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang membawakan dan motivasi yang didengar ataupun dibaca. Tujuan pembelajaran yaitu memahami teks berita, mengetahui unsur berita 5W1H, mengetahui langkah penyimpanan pokok berita, mengetahui struktur berita, menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang kita dengar. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya adalah pengertian teks berita. Ya, yang dimaksud dengan teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi, yang sedang terjadi ataupun beberapa waktu yang lalu. Kemudian ciri-ciri teks berita itu pertama menarik, kemudian terkini atau aktual, dipercaya atau terfaktual, diterima di masyarakat, kemudian jelas, kemudian kalimatnya sederhana dan segera disampaikan. Artinya ini merupakan ciri-ciri kebahasaan daripada teks berita ya. Jadi aktual itu harus baru, kemudian aktual dapat sesuai dengan fakta. Kemudian contoh-contoh teks berita yang kita ambil adalah MTS Negeri 1 Cilacap, Sabet juara 1 dan 3 lomba Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional ya. Sangat luar biasa pencapaian MTS Negeri 1 Cilacap. Kemudian yang dipakai dalam menentukan unsur-unsur berita itu apa? Yaitu dengan menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama adalah what, apa berita yang ingin dimuat ya, berkaitan dengan berita yang disampaikan. Kemudian who, siapa? Kemudian siapa yang akan diangkat dalam berita tersebut. Nah, dalam misalkan kejuaraan tadi itu ada Alona dan Azaki. Nah, itu berarti orang yang ingin disampaikan. Kemudian bagaimana? Jadi runtutan peristiwa yang ingin disampaikan dalam sebuah berita itu urutannya bagaimana? Urutan peristiwanya. Kemudian why mengapa? Sebab. Sebab berita itu diangkat bagaimana? Karena mengapa berita itu menarik? Karena sebabnya ini berita ini diangkat jadi sebuah berita. Kemudian where, di mana? Ini berkaitan dengan tempat berita atau peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah when ini berkaitan dengan waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian ciri-ciri tanggapan secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya atau disampaikan dilakukan pihak lain. Indikator tanggapan yang baik yang pertama adalah sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, logis, kemudian mengandung saran, solusi atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap jika tanggapannya berbentuk lisan atau tulisan yang santun. Kemudian yang empat, tanggapan disampaikan dengan menyatakan alasan dan yang relevan seperlunya atau sesuai. Tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Ini adalah indikator tanggapan yang baik. Jadi ketika memberikan sebuah tanggapan harus sesuai dengan keenam yang ada di layar kalian perhatikan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Jadi ini adalah merupakan indikator tanggapan yang baik dalam teks berita ya. Jadi ada objektif, artinya harus tidak bersifat pribadi, sesuai diterima dan masyarakat, logis itu dapat diterima oleh akal. Kemudian ada sebuah berita yaitu tentang matsanesa.com, lomba Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Insting Medan, banyak diikuti oleh seluruh peserta SMP ataupun MTS dari seluruh penjuru tanah air. Banyak sekolah negeri dan swasta baik SMP ataupun MTS yang ambil bagian. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada babak penyisian yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 berhasil membawa 6 siswa MTS Negeri 1 Cilacap membawa pulang medali. Yang cukup fenomenal adalah 2 diantaranya masuk ke babak final atau 6 besar untuk memperebutkan peringkat 1-3 dan otomatis mendapatkan medali emas. Kedua peserta tersebut atas nama
Muhammad As-Saki Ferusabadi dari kelas 7A Prestasi, dan Aluna Nur Asih dari kelas 8A Prestasi. Babak final yang dilaksanakan secara daring mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 21 Juni 2021. Aluna Nur Asih berhasil mendapatkan sebagai juara satu dengan mendapat medali emas piagam kejuaraan dan juga uang pembinaan. Begitu juga dengan Muhammad Ferusabadi juga memperoleh penghargaan yang sama. Kemudian watch dari yang kita analisa itu adalah apa yang yang disampaikan adalah lomba Olimpiade Bahasa Indonesia. Kemudian where adalah di mana adalah online Isti Medan. Kemudian when kapan, yaitu penyisian 20 Juni 2021 dan final 21 Juni 2021. Kemudian siapa yang memperolehnya adalah Aluna Nur Asih dan Muhammad Az-Zaki Ferusabadi. Mengapa? Bagaimana? Karena menjadi juara 1 dan 3, sehingga diberitakan kalau tidak menjadi juara 1 dan 3 tidak diangkat menjadi sebuah berita. Karena menariknya di sini. Kemudian bagaimana kegiatan lomba dilaksanakan? Prosesnya itu dilaksanakan secara babak. Kemudian agar kita bisa menguasai kebahasaan yang baik dalam menuangkan ide dan tulisan, maka dituntut untuk lebih termotivasi dan meningkatkan kemampuan dalam membaca. Karena dengan banyak membaca kita akan banyak mengerti tentang hal yang sebelumnya kita tidak mengerti. Berdasarkan peringkat per 23 Maret 2001, Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara dalam tingkat literasi yang sangat memprihatinkan sekali. Ini kita sumber dari perpustakaan kemendagri.go.id. Nah, dengan banyak membaca diharapkan banyak hal yang bisa dikuasai baik secara teori dan nantinya menuju praktik, ya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan kita tetap sehat bersama MTS Negeri 1 Cilacap Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.